Yo, gue bukan orang yang suka bahas politik Indonesia sih, cuman ada berita greget nih, yang mana katanya Menteri Komunikasi dan Informatika itu Johnny G. Plate, Bapak Johnny Piring, ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek BTS Kominfo. BTW BTS itu tower ya. Jadi ini menteri yang dulu nyusahin dengan kebijakan PSE-nya yang mengancam juga memblokir website luar kayak Epic Games, Steam yang mana untuk ngegame ya kan, PayPal dan segala macam ya. Dan bahkan kemarin juga terbaru pernah mengancam akan ngeblokir Facebook dan juga Google ya kan. Dan sekarang bahkan jabatan dia masih aktif loh, bukannya udah selesai jabatan dia masih aktif lah, Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia. Justru dia malah jadi tersangka korupsi. Aduh. John, umur udah 66 tahun, maunya hidup baik-baik aja lah ya kan. Sebentar lagi juga pensiun, bisa hidup bareng anak cucu. Ini malah berulah dia. Terkadang miris ya kan kalau ngelihat berita kayak ini, apalagi dia seorang menteri gitu. Dan juga dugaan korupsinya itu senilai 8 triliun. Waduh, uang gede banget itu 8 triliun. Jadi Kejaksaan Agung menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Yang bersangkutan diperiksa diduga keterlibatan terkait jabatannya gitu, sebagai dia juga pengguna anggaran. Dan juga kasus korupsi ini terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G pendukung paket 12345 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 dan merugikan negara 8 triliun. Ya inilah, cuman kita mau 5G ya kan, yang 4G aja masih diginiin infrastrukturnya gitu. Aduh. Jadi kata penyidiknya itu, berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini kami simpulkan udah ada bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat. Jadi udah ada buktinya ya, bukan simpulan tanpa dasar lagi. Mereka udah menemukan bukti dan selanjutnya mereka akan menyelidiki dia lebih lanjut lah, menggeledah mungkin di bagian rumahnya juga kabarnya mau diperiksa itu. Jadi ya itulah dia, Pak Joni. Setelah diperiksa kami akan menggeledah rumah kediaman yang bersangkutan, rumah dinas Menkominfo dan bla bla bla, itulah dia ya. Dan yang kadang bikin miris tuh, mereka tuh korupsi gede gini tuh bukan sendiri ya, kerja sama mereka, berjamaah lah istilahnya. Jadi sebelumnya udah ada 5 tersangka juga ini. AAL selaku direktur utama, ini bos-bos semua ini yang korupsi ini. AAL selaku direktur utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, GMS selaku direktur utama PT Mora Telematika Indonesia. Jadi para ahli-ahli ya kan, para direktur, malah mereka yang korupsi. Aduh, terkadang miris ya kan. Tapi ya itulah dia, gue nggak akan bahas lebih dalam karena memang bukan bidang gue ini. Gue cuma ngebahas apa yang tertulis di headline aja, dan itulah dia. Ya semoga aja bukti-bukti lain segera ditemukan ya kan. Jadi dia akan dihukum seberat-beratnya atas apa yang dia lakukan gitu. Apalagi dia udah banyak nyusahin kita orang Indonesia dulu ya kan. Aduh. Ya, itu dulu yang bisa gue bahas. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tuliskan di komen dan sampai ketemu di video lainnya.